Mendengar apa yang dikatakan Randy padanya, lagi-lagi Evan hanya diam saja. Evan kemudian pergi meninggalkan Randy yang masih berdiri di dekat pagar rumahnya. Setelah itu Randy kembali ke kamar Dian. "Seberapa serius kamu mencintai Evan?" kata Randy pada Dian. Dian tidak mengerti mengapa Randy menanyakan hal itu padanya. "Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal itu padaku? Seberapa serius hubungan kami itu bukan urusan kamu. Lagi pula, apa pedulinya kamu denganku? Aku hanyalah gadis yang tidak tahu diri, menumpang di rumahmu secara gratis kan?" Randy kemudian duduk di sebuah kursi yang tak jauh dari tempat tidur Dian. "Aku memang tidak peduli denganmu, tetapi aku peduli dengan keluargaku." Dian tidak mengerti maksud perkataan Randy padanya. Mengapa Randy selalu saja berpikir yang tidak-tidak tentang Evan, sementara yang dia tahu Evan sangatlah baik padanya, bahkan sangat jauh berbeda dengan Randy yang selalu bersikap angkuh dan sombong. "Sebenarnya apa masalahmu? Mengapa kamu selalu saja mencari-cari kesalahan orang lain?" Randy kembali berkata, "Masalahnya, kamu tinggal di rumahku dan kamu menjalin hubungan dengannya. Jika terjadi sesuatu padamu karena dia, yang malu bukan kamu saja, tetapi juga keluargaku. Aku hanya tidak ingin itu terjadi." Dian kembali bertanya, "Aku bisa jaga diri, Randy. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Evan adalah pria yang baik. Dia tidak seperti dirimu." Kemudian Randy berdiri sambil memasukkan kedua tangan dalam sakunya dan pandangannya tertuju pada yang lain. "Aku hanya mengingatkan dirimu untuk berhati-hati. Evan itu seperti air yang begitu tenang, tetapi menghanyutkan. Jika kamu tidak tinggal di rumahku ini, aku tidak pernah mengatakan hal ini padamu." Lalu Randy keluar dari kamar Dian. Sementara Dian tidak pernah habis pikir, kenapa Randy selalu saja berpikir seperti itu pada Evan. Beberapa hari kemudian, kampus mengumumkan bahwa akan diadakan perkemahan di salah satu hutan di kota itu. Semua mahasiswa di kampus itu menyambut dengan gembira kabar itu. Mereka begitu antusias untuk pergi berkemah. Beberapa kelas telah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan tersebut, termasuk kelas Randy dan Dian. Saat sampai di rumah, Randy dan Dian langsung menceritakan kabar itu kepada mama dan papanya. Awalnya mama Randy khawatir jika mereka harus pergi berkemah, apalagi hutan yang dimaksud itu cukup jauh dari kota. Tetapi setelah Randy memberikan sedikit penjelasan, dibantu oleh papanya, akhirnya mama Randy pun mengizinkan mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Saat berada di restoran, Dian berkata kepada Evan, "Aku minta maaf atas sikap Randy padamu, Evan. Kamu tahu sendiri kan, Randy memang seperti itu sifatnya. Aku harap kamu mengerti." Evan tersenyum sambil menggenggam tangan Dian, sambil membelai pipi Dian. "Tidak apa-apa sayang, aku mengerti. Mungkin Randy punya dendam yang tersembunyi padaku. Atau mungkin sebenarnya dia mencintaimu." Dian sedikit terkejut mendengar perkataan Evan. "Apa yang kamu bicarakan? Randy itu tidak punya perasaan. Hatinya keras lebih daripada batu. Jadi, dia tidak mungkin bisa mencintai orang lain. Dia hanya mencintai dirinya sendiri.
laki-laki egois dan juga sangat sombong. Dia merasa dirinya adalah yang terbaik. Dia selalu bangga karena dia menjadi rebutan para gadis di kampus. Tetapi itu tidak akan terjadi padaku. Dia sama sekali sangat jauh dari tipeku. Dan begitu pula dengan diriku. Dia sangat membenciku. Terlebih, aku menumpang di rumahnya. Evan kemudian berkata pada Dian, "Sayang, dia kan sangat membencimu karena kamu menumpang di rumahnya. Bagaimana jika aku beri sedikit masukan?" Dian bertanya, "Apa maksudmu?" Evan berkata, "Sayang, kamu kan sudah punya penghasilan sendiri. Ayahmu juga setiap bulan mengirimkan uang padamu. Pasti itu cukup untuk membayar kos-kosan dan juga biaya kuliahmu. Untuk makan, kamu bisa makan di sini." Setelah berpikir sejenak, Dian kemudian tersenyum pada Evan dan memeluknya. "Terima kasih sayang, kamu selalu peduli padaku. Kamu begitu perhatian dan begitu mengerti dengan apa yang aku alami." Evan membelai rambut Dian sambil tersenyum. "Karena aku sangat mencintaimu sayang. Tentu saja aku peduli dan perhatian padamu." Saat sampai di rumah, Dian menemui Randy di kamarnya. Dian mengetuk pintu kamar Randy. Tidak lama kemudian, Randy membuka pintunya untuk Dian. Randy terlihat tidak suka melihat Dian berdiri di hadapannya. "Untuk apa kamu kesini?" tanya Randy pada Dian. Dian berkata, "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Randy kembali berkata sambil masuk kembali ke dalam kamarnya. "Katakan, ada apa?" Dian kemudian menyusul Randy masuk ke dalam kamarnya. "Aku akan mencari kos-kosan." Perkataan Dian membuat Randy sedikit terkejut. "Kos-kosan?" Dian kembali berkata, "Iya, kos-kosan. Bukannya kamu tidak suka jika aku tinggal di sini? Jadi aku memutuskan untuk mencari kos-kosan. Dengan begitu, kamu tidak lagi merasa terganggu. Kamu bisa hidup dengan tenang." Setelah mendengar perkataan Dian, Randy melanjutkan membaca bukunya. Seakan tidak peduli dengan perkataan Dian padanya. Dian kemudian hendak berjalan keluar. Sambil membaca buku, Randy berkata, "Apakah kamu sudah mengatakan hal ini pada mamaku?" Dian menghentikan langkahnya. "Aku belum mengatakannya pada tante. Aku akan mengatakannya besok." Randy berhenti membaca bukunya. Randy lalu berdiri dan mendekati Dian. "Siapa yang memberimu ide seperti ini?" Dian seperti tidak suka mendengar pertanyaan Randy. "Itu bukan urusanmu." Dian kemudian hendak kembali melanjutkan langkahnya keluar. Tapi Randy menarik tangannya. "Tentu saja ini adalah urusanku. Karena ayahmu menitipkanmu di rumah ini. Jika tiba-tiba kamu keluar dari rumah ini dan tinggal di kos-kosan, apa yang akan dipikirkan oleh ayahmu tentang keluargaku?" Dian melepaskan tangannya dari genggaman Randy. "Bukannya kamu senang jika aku keluar dari rumah ini? Itu kan yang kamu inginkan?" Randy membuang muka. "Aku memang tidak suka kehadiranmu di rumahku ini. Tetapi ayahmu telah menitipkanmu di rumah ini. Aku dan juga orang tuaku bertanggung jawab atas dirimu."
Jika terjadi sesuatu padamu, maka itu adalah tanggung jawab kami. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu keluar dari rumah ini. Dian kemudian mendorong tubuh Randy. Kamu memang benar-benar laki-laki yang sangat egois, Randy. Setelah apa yang kamu lakukan padaku, sekarang kamu justru melarangku untuk pergi. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Randy kembali mendekati Dian. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin menjagamu itu saja, seperti pesan dari ayahmu. Dian melotot pada Randy. Aku sudah besar, Randy. Kamu tidak perlu menjagaku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Randy tersenyum. Oh ya? Aku tahu itu. Kamu memang sudah besar. Tetapi, apa kamu bisa menghindar dari Evan ketika dia ingin menciummu? Bahkan di pinggir jalan, kamu melakukan hal itu dengannya, tanpa berpikir apa akibatnya. Lalu bagaimana jika nanti kamu tinggal di kos-kosan? Lalu di tengah malam dia datang untuk memperkosamu. Siapa yang akan melindungimu? Dian semakin marah mendengar perkataan Randy. Berhentilah terus menjelek-jelekan Evan, Randy. Kamu tidak tahu apapun tentang dia. Randy pun marah pada Dian. Justru kamu yang tidak tahu apapun tentang Evan, Dian. Dian kemudian memukul dada Randy. Aku tidak pernah ikut campur dengan hubunganmu dan Reva, Randy. Tapi kenapa kamu begitu sibuk mengurusi hubunganku dengan Evan? Randy menggenggam erat tangan Dian yang berusaha terus memukul dadanya. Karena aku tahu siapa Evan, Dian. Aku tidak ingin Evan melakukan yang tidak-tidak padamu. Sementara aku dan Reva tidak ada hubungan apa-apa. Kami hanya berteman baik. Saat Dian hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu Randy. Ketika Randy membuka pintunya, ternyata itu adalah Mama Randy. Sayang, ada apa? Mama dengar suara yang ribut. Randy belum mengatakan apa-apa. Mama Randy kemudian melihat Dian yang berdiri di dalam. Dian, kamu di sini? Ada apa, Nak? Apakah kalian bertengkar? Dian dan Randy saling berpandangan. Randy kemudian menggelengkan kepalanya pada Dian, agar Dian tidak mengatakan apapun pada mamanya tentang niatnya untuk pergi dari rumah itu. Dian tertunduk sejenak, lalu berkata pada Mama Randy, "Maaf Tante, kami hanya berbeda pendapat." Mama Randy kembali bertanya, "Berbeda pendapat tentang apa?" Randy kemudian berkata sambil mendekati mamanya yang berdiri di samping Dian. "Tentang apa saja yang harus dibawa ketika berkemah nanti, Ma. Tapi Mama tidak perlu khawatir. Kami sudah menemukan jalan tengahnya. Kami sudah berbagi tugas. Dian sudah tahu apa yang harus dibawa. Dan Randy pun juga sudah tahu apa yang harus Randy bawa, Ma. Jadi Mama tidak perlu khawatir. Iya kan, Dian?" Mama Randy kemudian tersenyum. "Ya ampun, kalian ini membuat Mama khawatir saja. Ya sudahlah, lanjutkan urusan kalian. Mama mau kembali ke kamar untuk tidur." Setelah kepergian mamanya, Randy mendekati Dian. "Aku ingatkan sekali lagi, lupakan semua rencanamu itu. Sekarang pergilah tidur." Dian tidak terima dengan keputusan itu. "Ini tidak adil, Randy. Aku akan tetap melaksanakan rencanaku." Randy berjalan mendekati Dian sambil menatapnya tajam. "Aku bilang, lupakan semua rencanamu itu."
Dia tidak mau kalah. Dia pun melotot pada Randy sambil memegang kedua pinggangnya. Aku akan tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusanku, Randy. Randy semakin mendekatkan wajahnya pada Dian. Coba saja kalau berani. Dian kembali berkata dengan tegas. Memangnya kenapa aku harus takut? Randy kemudian semakin mendekatkan wajahnya pada Dian. Jika kamu berani melakukan hal itu, aku berjanji. Aku tidak akan pernah lagi akan membantumu jika kamu dalam kesulitan.